Pemirsa, Komando Distrik Militer 1627 Rotendao melaporkan pembantu Letnan II atau Pelda, Christian Namo, atas dugaan pelanggaran disiplin militer. Ayah mendiang prajurit 2 Luki Namo yang meninggal usai dianiaya 22 prajurit seniornya itu diduga hidup bersama seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah sejak tahun 2018. Christian Namo diduga melanggar pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer karena tidak menaati perintah kedinasan. Menurut Komandan Resor Militer dan Rem 161 Wira Sakti Brigadir Jenderal Hendro Cahyono, Pelda Christian sudah 2 kali diperiksa di Markas Komando Resor Militer. Pemirsa, bagaimana fakta di balik laporan dugaan indisipliner ayah mendiang prajurit 2 Luki Namo? Kita langsung tanyakan ke pembantu Letnan II Christian Namo yang sudah tersambung melalui Zoom dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, Pak Kris. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Siap. Selamat malam, Mbak Nastiti. Baik, terima kasih Pak Kris. Sejatinya pemirsa kami juga sudah menghubungi dan Rem 161 Wira Sakti, tapi yang bersangkutan belum merespons. Begitu juga dengan Kapendam Udayana tidak kembali merespons setelah tahu tema dialog sore ini. Pak Kris, saya hanya berdialog dengan Anda saja. Kabar Anda saat ini bagaimana, Pak Kris? Siap, saya posisi di Kupang dan saya semangat, kalau bisa saya lebih semangat lagi, siap. Baik, terima kasih. Pak Kris, betul Anda sudah diperiksa 2 kali soal dugaan indisipliner itu? Siap, di sini saya sampaikan, saya tidak pernah diperiksa. Anda tidak pernah diperiksa sama sekali? Tidak sama sekali. Atau dimintai klarifikasi mungkin Pak Kris? Di sini saya menjelaskan pernyataan dari Bapak dan Rem. Oke. Di dalam pernyataan di media itu, Bapak dan Rem menyatakan bahwa saya melanggar disiplin keprajuritan. Dan saya juga dikatakan saya mempunyai kasus. Di sini saya Pelda Christian Namo. Di sini saya berbicara dan saya menyatakan bahwa pernyataan dan Rem itu tidak benar. Dalam arti bilang saya sudah diperiksa. Dan pada saat saya lupa tanggalnya, Mbak Nastiti, itu saya dipanggil dan Rem 2 kali. Itu akibat kronologi palsu antara Bapak dan Rem dan Bapak dan Dim. Begitu Mbak Nastiti, biar seluruh masyarakat Indonesia tahu. Baik Pak Kris, kronologi soal apa Pak? Anda dipanggil 2 kali oleh Danrem? Di sini saya jelaskan biar seluruh rakyat Indonesia tahu. Saya Tentara Nasional Indonesia, tidak bisa berbohong. Saya bukan salahkan Bapak dan Rem, tapi itu pernyataan palsu. Di sini saya mau jelaskan yang benar begini, Mbak Nastiti. Saya mulai dari almarhum anak saya meninggal tanggal 6 Agustus itu, sampai sekarang saya berjuang sendiri. Memang betul, saya anggota TNI. Tapi pada saat anak saya meninggal mulai tanggal 6 sampai detik ini, saya sebagai anggota TNI tidak secara langsung ada atasan yang bertanggung jawab datang ke saya untuk mengatakan bahwa anak saya meninggal karena apa. Dan dalam proses pengadilan pun tidak ada manusia tentara satupun datang ke saya untuk mengatakan bahwa informasi sudah sampai di mana, tidak pernah. Pernyataan dan Rem itu bohong. Begitu Mbak Nastiti. Baik, kami turut menyesalkan atas peristiwa tersebut. Pak Kris, boleh saya dijelaskan terkait pernyataan palsu itu sebenarnya apa yang dituduhkan atau pernyataan apa yang Anda sampaikan? Ya, mohon izin. Yang pertama Mbak Nastiti, itu yang awal, bukan dari yang masalah kasus saya bilang saya sudah mempunyai anak atau mempunyai apa, saya tidak tahu. Dalam arti begini, yang pertama Bapak dan Rem konferensi pers yang saya lihat dari berita, Bapak dan Rem menyatakan bahwa saya melanggar aturan disiplin keprajuritan. Itu dan Rem menyatakan bahwa selama proses kematian almarhum anak saya, bilang katanya dari pihak tentara memberitahu ke saya. Itu saya berjuang sendiri. Baik. Dan yang kedua, siap. Pak Kris. Yang kedua, siap. Baik, mohon maaf Pak Kris. Pak Kris, tadi Anda menyebutkan pernyataan palsu dan Anda dipanggil Danrem itu sudah 2 kali. Apakah itu terjadi setelah tanggal 6 November, setelah kematian Prada Luki? Iya,
Itu baru 2 hari kemarin, Mbak Nasiti. Dan satu lagi Mbak Nasiti, di situ pernyataan dan rem saya akan menyalahkan saya. Karena saya ada fokus berjuang untuk anak saya mendapat keadilan. Itu kedua, yang pertama yang itu ini Mbak Nasiti. Yang kedua, pernyataan dan rem mengatakan bahwa saya seorang prajurit mengatakan, saya Perda Christian menyatakan bahwa saya tidak percaya dengan pengadilan militer. Itu saya tidak pernah menyatakan seperti itu. Yang saya katakan adalah saya kecewa dengan pengadilan militer, bukan seperti omongan Bapak dan Rem. Saya akan menyudutkan saya. Begitu Mbak Nasiti. Baik, artinya Anda benar mengatakan bahwa Anda kecewa terhadap pengadilan militer, terhadap apa selama ini sidang yang telah berlangsung, tetapi Anda tetap percaya pengadilan militer, jadi diksi itu tidak Anda ucapkan jika Anda tidak percaya. Siap, mohon izin. Saya selama anak saya meninggal, coba cari di pernyataan-pernyataan saya selama di media, mulai dari tanggal 6. Saya tidak pernah menyalahkan dari institusi TNI, karena saya masih memakai baju loreng dan saya TNI. Saya cuma mengejar para tersangka, terdakwa, dan saya mencari keadilan. Pernyataan saya semuanya, saya tidak pernah menyalahkan institusi. Jangan pernah membalikan fakta. Saya akan, dalam arti Bapak dan Rem itu saya bilang salah. Salah menyatakan. Baik. Saya tanggung jawab, dipecat pun saya siap. Baik. Dan Anda sekarang masih aktif bertugas, Pak Kris, di mana? Siap, saya juga masih aktif dan saya tidak pernah diperiksa, tidak pernah diapa. Seperti pernyataan kemarin saya lihat di media bahwa saya hari Rabu tanggal 5 itu saya diperiksa oleh KOM. Itu bohong. Itu pernyataan bohong. Saya tidak pernah diperiksa. Anda belum pernah diperiksa? Baik, Anda belum pernah diperiksa, tapi Anda dilaporkan ke Denpom 19, itu betul? Saya, untuk kasus saya ini, belum pernah sampai ke Denpom. Mohon izin saya agak panjang, biar mungkin jelas, biar seluruh masyarakat di dunia tahu. Dalam arti begini, Mbak Nasiti. Pada saat kasus saya dari 2018, istri saya dengan saya sudah sering melapor ke Kodim. Tapi tidak pernah direspon dari 2018. Melapor soal apa, Pak Kris? Mohon maaf. BAPK sudah banyak. Mohon maaf, melapor soal apa, Pak Kris? Siap. Itu bilang saya ada dengan seorang perempuan. Saya nyatakan itu benar. Tapi pertanyaan saya tentara aktif. Kenapa saya dibiarkan? Saya berbuat begitu karena ada sebab akibat. Mereka tidak pernah bertanya ke saya. Mereka tidak pernah bertanya ke saya. Dan mereka membiarkan itu dari 2018 sampai kematian anak saya. Kenapa TNI baru angkat? Saya akan menanyakan, meminta pertanggungjawab dari mulai 2018 dan DIM sampai ke Danrem yang sekarang. Saya minta pertanggungjawaban. Kenapa saya tidak diproses? Masalah saya digantung. Anak saya meninggal baru hal ini diangkat. Saya tidak terima. Tidak diproses untuk apanya?